Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajallil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ke-11 kita sudah menjalani puasa ke-10, sekarang malam ke-11 Bang Rami dan teman-teman. Semoga puasa kita tetap diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Allah, diberikan juga istiqomah malam hari ini serta malam-malam berikutnya nanti bisa tadarus dan kontemplasi Al-Quran. Salawat beserta salam mari kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi untuk kita bisa menjadi cahaya batin bagi kita, menerangi kegelapan malam-malam batin kita. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas satu surat yang mungkin kita juga sudah familiar semua, yaitu surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini, Bang Dame dan teman-teman semua, itu biasanya digandengkan dengan surat An-Nas. Dan dua surat ini disebut sebagai surat Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain itu biasanya diartikan sebagai sebuah surat yang di situ memuat perlindungan kita kepada Allah. Nah, untuk itu saat kita berbicara perlindungan, berarti kan ada kesadaran batin yang mulai rapuh. Ada kondisi batin yang tidak aman. Dan kondisi batin yang dikuasai oleh setan. Dikuasai oleh ilusi-ilusi yang menyelimuti batin kita dari melihat Tuhan. Oleh karena disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain. Kalau kemarin kita mengkaji surat Al-Ikhlas, itu kan pandangan kita sudah mulai khalis, sudah mulai murni. Nah, kalau kita sudah sedikit ada awan-awan ilusi, sudah ada mulai kotoran-kotoran batin yang sudah mulai menyelimuti, makanya kita harus minta perlindungan kembali atau berbalik fokus kita kepada Allah supaya tidak terjebak dan dikuasai oleh ilusi, oleh setan itu sendiri. Nah, ini terjadi pada umumnya manusia itu memang begitu, Bang Dame. Mulai kalau sudah ada kejadian yang mengingatkan dia pada Tuhan, dia itu kemudian berserah. Tapi begitu sudah aman, dia lupa. Makanya kita harus selalu berlindung. Harus selalu kesadaran kita itu kita fokuskan kembali kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang fokus pandangan batinnya itu tidak pada Tuhan, atau dia itu berpaling dari Tuhan, batin yang seperti itu pasti akan mengalami sebuah kegelapan. Nah, dalam gelapnya batin itu yang disinggung dalam surat ini itu kemudian ada yang namanya kejahatan-kejahatan itu muncul. Makanya dalam surat ini kita jumpai ada kata-kata syar, ada kejahatan, bahkan diulang sampai 4 kali. Min syarrin, min syarrin, min syarrin. Sampai ayat yang terakhir itu min syarrin. Itu timbul dari batin yang gelap. Itu timbul, kalau kita ibaratkan Tuhan itu cahaya, kalau fokus kita sudah tidak pada cahaya, batin kita sudah tidak ada cahaya lagi, maka batin kita kan gelap. Dalam kegelapan batin itu, di situ kejahatan muncul. Contoh sederhananya gini, batin yang gelap itu kan kalau kayak biasa Bang Dami ngasih contoh itu, Ramana Maharshi sering menyinggung, Adi Shankara bahkan sering menyinggung, dalam batin yang gelap itu, dalam ruang yang gelap itu kan kita tidak bisa melihat apapun. Sehingga pandangan kita itu selalu diliputi oleh ketakutan.
Ketika megang tali, tiba-tiba terus lompat. Karena apa? Dianggap tali itu sebagai ular. Karena apa? Kegelapan ruangan, kegelapan batin itu membuat kita itu tidak clear melihat kehidupan. Contohnya anak-anak muda sekarang itu kan ada muncul yang namanya overthinking, muncul yang namanya pikiran-pikiran yang traumatik, pikiran-pikiran yang ribet, ruwet dan sebagainya, masalah demi masalah. Itu kan simbol batin kita itu sudah tidak ada cahaya di dalamnya. Yang ada adalah kegelapan. Nah, dalam kegelapan itu kan manusia pada umumnya mencari yang namanya pegangan, mencari yang namanya kalau sakit itu obat untuk kesembuhan. Kalau sakitnya itu fisik, kita gampang datang ke dokter, minta dicek, check up semua seluruh badan saya gitu kan, biar di situ kalau ada penyakit bisa diobati. Yang menjadi masalah adalah kalau yang sakit itu batin kita, yang gelap itu batin kita. Bagaimana kita menyembuhkannya? Bagaimana kita mencari pegangan yang kokoh? Maka sebagian teman-teman mungkin akrab dengan yang namanya psikoterapi, akrab dengan yang namanya hipnoterapi, dan apapun terapi-terapinya yang sifatnya mental gitu kan. Mental health akhirnya kan seperti itu. Dalam Islam, dalam agama itu mengajari kita, kalau batinmu gelap, batinmu itu mencari pegangan, ya carilah orang yang di situ membawa cahaya, membawa kehadiran Tuhan sebagai cahaya itu hadir di dalam batin kita. Akhirnya apa? Kita kemudian mencari guru, tidak hanya sebatas guru yang bisa mengajarkan agama secara doktrinal, tapi mencari guru yang tahu kondisi batin saya itu seperti apa sih. Saya udah berkarir sampai pada top karir misalkan, sudah menjadi penyanyi yang hebat, tapi batinku kok gelap ya Bang? Batinku kok rapuh ya Bang? Nah, itu kan ciri-ciri kita itu batinnya itu sudah absen dari cahaya, mulai gelap menyelimuti. Walaupun pencapaian dunia itu sudah pada maksimal, tipe maksimal, tapi ya kita itu rapuh sebenarnya. Itu kan kondisi umum dialami kita semua. Nah, dalam situasi itu Allah mengajarkan kita, mengajarkan dari dalam kalau kita ada di situ kerendahan hati, ada ketulusan niat untuk mengobati batin yang seperti itu, pasti kita akan dipertemukan. Dipertemukan oleh guru, dipertemukan oleh orang-orang yang mengajari, memberikan ilmu. Nah, dalam situasi itu, dari dalam ngomong, kul, katakanlah, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Tuhan Rabbul Falak, kepada Tuhan yang memecahkan kegelapan batinku, memberikan cahaya itu dari kegelapan yang dipecahkan oleh cahaya itu, kemudian lambat laun tersingkap itu batin yang gelap menjadi terang. Nah, oleh karena itu kata Al-Falak kita kan familiar. Nama surat ini apa namanya? Surat Al-Falak. Al-Falak sendiri itu maknanya apa sih? Al-Falak itu maknanya adalah sesuatu yang memecah, sesuatu yang merobek, sesuatu yang meretakkan, sesuatu bahkan yang memporak-porandakan. Apa yang dipecahkan? Kegelapan-kegelapan malam. Malam simbol bagi pekatnya batin kita. Makanya kalau kita lagi dirundung masalah, berarti kita disuruh ngomong nih dari dalam. Qul a'udzu birabbil falak. Tuhan, hadirkan cahayamu, biar kegelapan batinku itu terpecah. Kegelapan batinku itu terobek. Qul a'udzu birabbil falak. Ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Tiba-tiba kena masalah. Jangan lihat masalahnya, tapi qul a'udzu birabbil falak. Nah, oleh karena itu, al-falak itu simbolnya macam-macam, Bang Dami, teman-teman. Jadi al-falak itu bisa
hadir lewat ilmu. Misalkan kita kajian bersama seperti ini. Ketika teman-teman mendapatkan ilmu, kalau kata Nabi, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kenapa dinamakan cahaya? Karena ilmu itu bisa memecahkan kebodohan-kebodohan atau memecahkan ignorant dalam diri kita. Sehingga, oh maksudnya seperti itu. Nah itu kan al-falak datang. Wujudnya adalah ilmu pengetahuan. Nah al-falak juga simbolnya apa? Guru. Guru yang sudah realize God, sudah mengenal Tuhan. Hadirnya guru itu menenangkan kita. Hadirnya guru itu membuat batin kita menjadi clear. Itu al-falak. Nah, salah satu wajah al-falak apa? Ya masalah itu datang. Kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan itu ketika datang dan menyentak perhatian kita. Itu kan al-falak datang untuk memecahkan kenyamanan ego kita. Itu kan al-falak datang. Nah, kalau al-falak datang, berarti efeknya apa? Mulai kita berbenah, menjadikan diri kita semakin sadar. Ternyata selama ini aku terlalu nyaman dengan egoku. Makanya Tuhan datang al-falak sebagai masalah, sebagai himpitan hidup misalkan, atau sebagai ya apapun problem kehidupan yang datang kepada kita itu al-falak. Makanya kul a'udzu birabbil falak. Aku berlindung, aku minta perlindungan kepada Tuhan yang memecahkan kegelapan batinku. Harus kita ulang-ulang. Karena kalau kita tidak ulang-ulang, kita makin gelap, makin ego itu tebel. Nah, oleh karenanya al-falak biasanya dimanakan sebagai cahaya subuh. Nah, cahaya subuh itu kan ketika waktu jam 5 pagi, itu kan gelap sudah mulai terpecahkan oleh cahaya merah, cahaya matahari yang sudah mulai sedikit lahir. Nah, itu kan dalam malam yang gelap itu tiba-tiba cahaya itu datang. Deng. Nah, baru kemudian kita bisa melihat, oh, kehidupan sudah mulai hadir. Begitu juga dalam kehidupan batin yang gelap, ketika Tuhan berupa cahaya, ilmu, atau kejadian, atau apapun ketika itu hadir, sebenarnya kegelapan batin yang membuat batin kita itu mati, kemudian bisa menjadi hidup kembali. Itu kan al-falak. Makanya kul a'udzu birabbil falak. Itu harus kita ulang. Karena kalau kita tidak kul a'udzu, kita tidak berlindung kepada Tuhan yang menguasai kegelapan itu, yang kemudian memecah kegelapan itu, ya yang ada kita makin terjatuh dalam ketakutan, kepanikan, insecure, overthinking, dan penyakit-penyakit psikologis yang lain. Itu sudah pasti. Oleh karena itu, saat masalah itu datang, cobaan itu datang, kemudian uh, overthinking itu datang, apapun lah yang masalah-masalah sifatnya psikologis, mental itu, Tuhan ngasih solusi, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, oleh karenanya ya kenali Robul Falak kita masing-masing. Robul Falak masing-masing orang kan beda-beda ya. Kalau orang itu dalam rangka mencari ilmu, ilmu itu jadi Robul Falaknya, pemecah kebodohan dalam orang tersebut. Kalau orang itu nyaman dalam ego, dalam hubungan bisnisnya, dengan menghalalkan semua cara, Robul Falaknya ya kebangkrutan itu. Robul Falaknya dalam pasangan misalkan ketika kita dengan pasangan itu sudah mulai palsu, ada kepalsuan di situ. Robul falaknya apa? Ya kejadian, kejadian apapun. Nah, itu kita harus kenali Robul falak kita masing-masing. Tiap orang beda-beda. Robul falak itu untuk memecahkan kegelapan malam, kegelapan batin itu yang kemudian kalau kita tidak pecahkan, itu akan menimbulkan sebuah kejahatan. Ada 4 tipe kejahatan yang disinggung dalam surat Al-Falaq ini. Pertama adalah min syarri ma khalaq. Kejahatan
makhluknya Tuhan. Makhluknya Tuhan itu seperti ini. Kalau kita fokus melihat makhluk sebagai makhluk, tapi tidak menyaksikan Kholik di situ. Kita menyaksikan dunia sebagaimana dunia, tapi tidak menyaksikan atau mengikut sertakan Tuhan dalam melihat dunia itu, kita akan terjebak. Kita akan terjebak dalam sebuah kejahatan. Nah, ini contohnya kan banyak. Siapa sih orang yang nggak pengen kaya? Siapa sih yang orang yang nggak pengen sukses? Siapa sih orang yang tidak pengen karirnya itu bagus? Tapi kalau kita mengejar itu, tapi tanpa ada kesadaran Tuhan itu yang hadir, misalnya mengejar kekayaan boleh, tapi kekayaan itu tidak untuk di hold untuk dirinya sendiri, tapi untuk ditasarufkan, misalkan untuk membantu orang lain dan untuk kemudian bisa berdharma dengan kekayaannya itu kan artinya melibatkan Tuhan di situ. Tapi itu akan menjadi kejahatan kalau dunia itu atau kalau makhluk itu disikapi hanya untuk dirinya sendiri. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khoti'at. Cinta pada dunia itu pangkal dari semua keburukan, semua kejahatan. Makanya hati-hati melihat makhluk sebagaimana makhluk, tapi tidak melihat Tuhan ada di situ. Tidak melibatkan Tuhan dalam melihat makhluk itu bisa menimbulkan kejahatan. Itu yang pertama. Kejahatan yang pertama ya, melihat segala sesuatu ini tanpa hadirnya Tuhan, itu bisa menimbulkan kejahatan. Banyak orang-orang yang rakus, itu karena apa? Melihat dunia sebagaimana dunia. Banyak sekali rebutan jabatan, rebutan kursi kekuasaan, apalagi sekarang zaman pilpres, itu kan melihat dunia sebagai sesuatu yang menarik dirinya, tapi tidak melibatkan Tuhan di situ. Harusnya ketika melihat melihat dunia di situ, sertakan Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan sampai kemudian batinku itu menjadi gelap karena itu. Tuhan harus jaga cahaya itu. Dunia itu disebut sebagai zulmun atau kegelapan. Yang kedua, kejahatan kedua adalah wamin syarri ghasikin idza waqab. Kalau tadi kejahatan yang berasal dari pihak eksternal, dari luar. Yang kedua adalah kita ke dalam diri. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan senja apabila sudah mulai gelap gulita. Ghasik di sini ada kata-kata ghasik. Ghasik itu adalah batin yang sudah mulai condong pada kegelapan. Pandangan batin yang sudah mulai condong kepada kegelapan ego itu adalah awal dari kejahatan juga. Kalau tadi yang dari eksternal, sekarang kita balik ke yang ke dalam. Contohnya apa? Orang-orang yang tertipu oleh dogma. Dogma sebagaimana ajaran itu baik. Tapi kalau sudah mulai dogmatisme, menganggap apa yang saya pahami ini yang paling benar. Apa yang saya anut inilah, itu yang paling benar. Itu sudah mulai condong. Ghasik. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Kalau orang sudah mulai condong dogmatisme seperti itu, disitulah awal dari kejahatan juga. Orang akhirnya apa? Melihat di luar dirinya itu salah, di luar golongannya itu salah, bahkan menyesatkan orang-orang lain juga. Dan yang benar adalah dia sendiri. Itu gambaran dari batin yang ghasikin idza waqab. Batin yang sudah mulai condong pada kebenaran, padahal kebenaran yang dimaksud di situ adalah kegelapan sebenarnya. Itu seperti itu. Itu diisyaratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 18. Masaluhum kamasalil ladis tauqada naram. Perumpamaan orang-orang yang menyalakan api. Bagi dia, agama itu kan api, cahaya. Karena apa? Bisa menerangi. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Tapi ketika api itu menerangi sekelilingnya,
Kemudian zahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahayanya. Kalau api itu api doang nggak ada cahayanya, itu kan efeknya panas kan, nggak menerangi. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Itu gambaran orang-orang yang ini sebenarnya sudah menerima kebenaran, tapi kebenarannya itu untuk melegitimasi dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang seperti itu sumun, bukmun, umyung, fahum la yarjiun. Mereka itu tuli, mau dikasih nasihat apapun itu pura-pura nggak dengar. Bukmun, bisu, walaupun dia tahu yang benar seperti apa, dia nggak mau menyuarakan. Tapi bagi dia yang benar ya wes itu. Umyun, dan dia itu buta terhadap kebenaran. Fahum la yarjiun, dan mereka itu tidak akan dikembalikan ke jalan yang benar. Kita kan seperti itu. Kalau sudah mulai fanatisme, kalau sudah mulai fanatisme buta, itu tuh apapun yang benar ya saya, apapun yang benar ya kelompok saya. Itu kejahatan yang kedua. Tadi kejahatan dari eksternal, yaitu melihat dunia sebagaimana dunia, tapi tanpa ada kehadiran Tuhan di situ, itu menggelapkan pandangan kita. Yang kedua adalah dari pandangan kita yang hanya melihat kebenaran itu pada condong pada diri kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa min syarrin naffasati fil uqad. Dari kejahatan hembusan-hembusan dalam sebuah ikatan. Maksudnya adalah batin orang yang gelap, batin orang yang rapuh itu pasti akan mudah terpengaruh oleh hembusan-hembusan dari orang-orang yang mempengaruhinya. Contohnya kan gini, kalau kita itu ignorant, kalau kita itu mohon maaf bodoh terhadap sesuatu, kita kan gampang dipengaruhi. Contohnya dari kecil kita memahami agama itu hanya dogma tanpa memahami maksudnya, kita kan gampang dipengaruhi, gampang dihembus-hembuskan. Dipengaruhi itu maksudnya seperti itu. Fil di dalam sebuah ikatan. Ikatannya apa? Hembusan itu biar gampang. Ya, bentuk ikatannya yaitu agama. Bentuk ikatannya ya ideologi. Bentuk ikatannya ya fanatisme. Bentuk ikatannya ya rasisme, ras. Orang-orang yang fanatik pada agama, fanatik pada dogma-dogma tertentu, itu dimanfaatkan menjadi pengantin-pengantin. Kalau zaman sekarang nyebutnya pengantin-pengantin. Orang-orang yang didogma, didoktrin menjadi pembawa bom dan sebagainya. Itu kan ikatan agama dulu yang diperkuat. Tapi hembusan-hembusan yang di situ ada kepentingan tertentu untuk membuat itu seolah-olah matanya itu tersihir. Makanya penting untuk membuka diri seluas-luasnya. Bahkan pada agama-agama yang lain, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain. Biar kita tidak terjebak wa min syarrin nafasati fil uqadi. Tidak gampang dipengaruhi. Kejahatan yang berasal dari pengaruh-pengaruh, hembusan-hembusan yang dari luar ke dalam diri kita. Kenapa hembusan itu masuk? Karena diri kita itu rapuh. Karena yang ayat sebelumnya adalah karena kita gosik, kita itu ignorant. Kalau kita sudah tahu, itu kan nggak gampang dipengaruhi, nggak gampang dihembus-hembuskan itu. Dan kejahatan yang terakhir itu, akumulasi dari semuanya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Yaitu dari kejahatan seseorang yang hasud. Hasid itu artinya orang yang dengki. Dengki itu adalah batin yang sudah mulai mengeras, tidak suka melihat sesuatu di luar dirinya. Kalau itu ibarat sebuah kebenaran, tidak suka melihat kebenaran pada orang lain. Di luar dirinya pokoknya tidak benar. Di luar diri kelompoknya tidak benar. Itu kan hasut. Tidak mau melihat orang lain itu sukses. Ya, spotlight itu hanya pada dirinya. Itu kan hasut. Nah, itu kan ego yang sudah mulai kokoh. Ida hasad, saat dia mendengki. Orang orang hasut atau pendengki, pencemburu atau jealousy itu kan spotlightnya hanya pada dirinya sendiri kan. Tidak bisa spotlight itu untuk orang lain.
Tidak bisa dia melihat kebenaran itu pada di luar dirinya. Tidak bisa melihat keberhasilan itu di luar dirinya. Pokok yang benar adalah dirinya, yang berhasil adalah dirinya. Itu kan ego yang paling mengeras. Ego yang paling kokoh yaitu hasut. Karena dari hasut inilah kemudian ada yang namanya sombong, ada yang namanya dendam, ada yang namanya persaingan, bahkan kejahatan-kejahatan yang lain. Makanya di sini Tuhan mengingatkan bahwa kalau batin kita sudah mulai seperti itu, sudah mulai ada kegelapan-kegelapan, baik yang pertama, yang tadi, kegelapan yang ditimbulkan dari melihat segala sesuatu itu tidak melibatkan Tuhan, akhirnya kan menggelapkan batin kita. Kegelapan yang kedua adalah kalau kita sudah mulai condong pada ananiah kita, pada ego kita, itu kan menggelapkan. Dan di situ membuat yang namanya syar, kejahatan. Dan yang ketiga, karena batin yang condong pada ego, yang ignorant itu, gampang dihembus-hembuskan, gampang dipengaruhi oleh orang, itu juga bisa menimbulkan kejahatan. Dan endingnya, diri kita menjadi diri yang dengki. Diri kita menjadi akumulasi dari semua kejahatan-kejahatan itu, akhirnya dari diri kita sendiri. Di mana tadi yang saya sebutkan, spotlight itu hanya ngarahnya pada diri saya sendiri gitu kan. Di luar diri saya nggak ada kebenaran, di luar diri saya nggak ada cahaya, di luar diri saya nggak ada yang namanya kesuksesan. Yang sukses cuma aku. Itu kan sudah seperti Fir'aun. Itu kan sudah seperti mengaku sebagai raja, mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Dalam kondisi itulah kita harus kul a'udzu birabbil falak. Katakanlah, Tuhan, pecahkanlah kegelapan batinku dengan al-falakmu, dengan pemecahmu, dengan cahayamu. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu luar biasa. Itu saja dari saya. Silakan Bang Dami untuk dielaborasi lebih lanjut. Terima kasih Mas Hasan atas paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam ini kita bisa tadarus kembali, kontemplasi bersama, agar kita bisa mencicipi nuzulul Quran. Turunnya hikmah ke dalam hati kita. Inilah usaha, upaya yang bisa kita lakukan bersama-sama. Dari subuh sampai maghrib kita sudah berlatih mempraktekkan menahan diri dari tarikan-tarikan keinginan-keinginan rendah kita. Kita lakukan, kita sudah berbuka puasa dalam konteks bisa makan dan minum, dan mudah-mudahan meskipun ini sudah jam 10 lebih, kita tetap melek ya, kita qiyamul lail gitu ya, menghidupkan malam gitu ya, melek malam, gak apa-apa ngantuk. Dengan adanya teknologi kita bisa bisa ngikut juga, alhamdulillah. Semoga kita betul-betul bisa mencicipi nuzulul Quran itu ya, petunjuk. Hormat kita pada guru-guru yang hadir, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi terima kasih Mas Hasan. Al-Falak ini saya suka sebut kalau ya kita biasa diskusi ya Mas Hasan ya. Kalau dalam tradisi Vedanta ini kerjanya siwa gitu, dewa siwa. Manusia kalau sudah stuck ya, sudah buntu, susah dirubah, itu biasanya dipecahkan hidupnya. Jadi berantakin bisa begitu. Jadi kasih musibah gitu, dikasih penyakit, dibuat apa ya, perusahaannya bangkrut, dibuat chaotic gitu. Nah, dalam situasi chaotic itu, ya, karena memang kita berada dalam panggung kehidupan, di dalam gamenya Tuhan, di dalam pertunjukannya Tuhan, kita butuh pertolongan, butuh perlindungan, gitu, teman-teman. Jadi kalau tidak ada ciptaan, yang gak ada yang perlu dilindungi,
Oh, semuanya jelas Tuhan. Nah, itu surat Al-Ikhlas kan. Jadi sudah dia aja yang ada gitu. Ada, nggak ada perlindungan. Apa yang perlu dilindungi? Makanya surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata a'udzubillah di situ. Nggak ada kata a'udzu. Yang ada nyatakan, katakan, wallahu ahad. Ya, jadi itu sudah mulai tajam dibedakan antara surat Al-Ikhlas dengan surat Al-Falaq. Insya Allah besok malam kita bisa atmas. Jadi ciptaan itu kita melihat, saya suka bilang kalau dalam konteks ikro teman-teman, ya beberapa orang yang bertemu saya bilang, jangan terjebak pada fenomena gitu. Sayang banget. Udah ngejalaninnya pusing gitu ya. Apalagi fenomena politik sekarang kan, tidak usah kita sebutkan. Itu kalau kita ada di situ, apakah yang jadi pejabat, apakah yang jadi selebriti, atau siapapun kalau kita dalam konteks kehidupan pribadi. Udah menjalannya capek gitu ya. Kita nggak bisa lihat Tuhan di situ. Itu salah satu ya kejahatan. Nah, jadi ciptaan itu sendiri adalah mengelirukan kita. Ya maya, makanya ini kan namanya dialog maya. Nah, kedua, apalagi kita menganggap itu yang real gitu ya. Saya sering menganggap ini versi saya Mas Hasan, kejahatan malam apabila ia gelap itu orang yang sudah di dalam batinnya perspektifnya matre. Matre, dia sudah menganggap dunia fisik itu lebih nyata daripada rohani. Itu sudah mulai bakat tuh. Nah, dia terpukau dengan fenomena-fenomena material ini. Perspektifnya, cara pandangnya. Jadi kejahatan malam apabila ia gelap ini perspektif yang materialistik. Ya, perspektif pemuja materi. Nah, itu hubung dunia tadi. Nah, ini pangkal dari segala kejahatan. Ini dari sisi perspektif di batin kita. Jadi pak kacamatanya udah matre gitu. Nah, turunannya banyak tuh. Ya, nah, dari situ karena keterbukaan terhadap materi, nah di sini kita gampang digoda gitu. Digoda gitu. Sekarang saya kalau Mas Hasan tadi penggodanya itu doktrin-doktrin agama, meniup-niup gitu ya, memberikan notion-notion. Saya suka bilang itu iklan-iklan tuh di HP kita itu notion-notion itu. Beli ini, beli ini, beli ini. Dasar karena di dalamnya sudah matre, gampang banget tuh. Gitu. Setiap hari kita mendapatkan tuh. Kalau dulu kan di situ tukang sihir kan, ya perempuan-perempuan penyihir yang suka memanipulasi ini keren loh, ini keren loh. Wah, kalau kamu pakai ini kamu tambah berkelas loh. Wah, udah deh beli, beli gitu. Udah aja ya belilah tas yang bermerek itu, ini menjadi kelas dia, mobil itu, motor itu, jam tangan itu menjadi identitas dia. Nah, kalau sudah begitu, dia mulai tuh, wah, dia sudah punya tas mahal, di sana ada yang mulai ada. Nah, ini kejahatan keempat, mulai ada dengki gitu. Jadi ini indahnya lagi Mas Hasan ini kayak diurai bagaimana turunnya kejahatan itu. Bagaimana dia menampil kejahatan itu. Ya, karena itu kita butuh perlindungan. Nah, kalau saya pernah baca di bukunya kita Tafsirnya Ibnu Arabi, beliau itu menekankan Tuhan yang menolong kita di situ adalah namanya Al-Hadi. Tapi itu Ibnu Arabi dapat itu. Jadi Al-Hadi. Saya suka bilang akal dewasa saja mestinya kita nggak mudah dihipnotis, dipengaruhi, ya, disihir. Penyihir terbaik sekarang kan iklan, ya nggak? Iklan itu dahsyat itu, ya. Sekarang banyak banget iklan memberikan satu notion-notion ke kita, begitu masuk ke kita lemah pertahanan kita udah jebol gitu. Itu teman-teman. Jadi
Karena itu, nah, kita perlu berlindung. Saya tadi juga menyimak, kadang-kadang seorang guru itu juga menyentak kita. Kalau guru yang kita hormati menyentak kita dan kita dibimbing, itu bagus banget. Ya, ditemenin. Jadi makanya kalau ada sahabat-sahabat tiba-tiba seorang guru yang kita kagumi tiba-tiba kok memporak-porandakan hidup kita, tampaknya gitu. Dan dia membantu kita melihat Tuhan hadir di situ. Wah, apalagi kalau kita sudah bisa berkesimpulan sendiri. Mandiri dalam memaknainya gitu. Itu keren itu. Udah lebih matang gitu. Lalu selain guru bisa juga kejadian-kejadian kehidupan gitu yang ada di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan dari Mas Hasan tadi dan saya sudah lebih tajam sebagaimana tagline-nya dialog maya, tajam membedakan gitu. Tajam membedakan ya teman-teman. Jadi selain kita baca surat Al-Falaq dan sholat, tapi sekarang mulai kita jadikan ini perspektif, jadikan ini cara pandang, mindset, petunjuk hidup, menjalani hari-hari kita dengan petunjuk dari Al-Falaq. Karena ini realitas hidup. Nah, kalau disebut salah satu makna Al-Falaq itu subuh, masuk akal juga teman-teman. Kan kadang-kadang Tuhan memakai ciptaannya di kosmologi sebagai cara menjelaskan gitu. Al-Baqarah, nggak tahu kita bahas Al-Baqarah nggak ya, sapi gitu, sapi betina. Kenapa? Nah juga nama surat sapi. Kalau lebah masih ada lah, tapi sapi betina di Arab sana nggak ada sapi gitu ya. Tapi boleh kita cari tuh nanti ya, kontemplasi kenapa ada nama surat paling banyak ayatnya sapi betina gitu. Kalau Al-Hujurat ya, sebelum Ramadan, kamar-kamar bilik-bilik batin itu juga bagus banget itu kalau kita paham detail-detailnya gitu. Saya kira sudah cukup jelas Mas Hasan. Jadi saya menekankan ini aja. Sekali lagi pembahasan ini kan akhirnya itu jadi petunjuk. Ya, Syahrul Ramadan al-Baji unjila fil Quran dan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Jadi di masa kita berramadan itu di bulan suci, kita sekarang di bulan suci, di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi kalau di Ramadan ini teman-teman yang sudah punya hilal, ya Allah saya mau ada jawaban tentang ini. Saya mau mengatasi ini. Kita tidak nemu petunjuk. Waduh, itu meskipun hatam berapa kali, berapa juz, sedekahnya kalau dia nggak dapat petunjuk di bulan Ramadan ini, ya boleh dibilang kita gagal puasanya. Bukan cuma petunjuk, tapi penjelasan dari petunjuk. Jadi langkah-langkah taktis. Jadi kalau saya tanya nih sahabat-sahabat yang sudah ikut tadarus ini, gimana Ramadannya tahun lalu? Ya setahun lagi misalnya. Wah saya dapat petunjuk Al-Quran. 5 tahun, 10 tahun saya bergulat dengan ini. Enggak, saya ngeliat ciptaan sebagai ciptaan. Fenomena sebagai fenomena. Bang, saya sudah mulai lihat Tuhan hadir memberi petunjuk. Bahkan dikasih tahu detailnya, langkah-langkah. Bahkan dikasih tahu furqan, kemampuan membedakan. Nah, itu kan nuzulul Quran itu. Apalagi nuzulul Quran kalau nggak itu. Emang ada cahaya apa gitu atau keajaiban apa. Itu luar biasa kalau diberkati. Kita bisa mencicip itu. Saya kira itu Mas Hasan mau ditektokin lagi atau teman-teman silakan di chat bagi yang mau bertanya atau sharing. Kita sampai jam berapa Mas Hasan? Seperempat jam Oke, lagi ya. 1/4 jam lagi, oke. Ya, Silakan silakan. teman-teman kalau mau ada pertanyaan ataupun mau sharing, silakan. Tapi saya pribadi, Bang Rami, penjelasan Bang Rami itu tadi singkat,
padat sekaligus membuat kita juga berpikir ya. Selama ini kan kita memang ya kalau melihat dunia, kalau saya tadi sebutkan dunia atau ciptaan atau fenomena apapun sebagaimana fenomena atau sebagaimana ciptaan, itu kan memang konsekuensinya kita terhijab. Dalam keterhijaban itu memang ya pasti kejahatan itu muncul. Ya, Akhirnya kita pengen mengejar ini, mengejar itu, yang nggak ada ujungnya. Dan itu kan konsekuensinya kejahatan itu semakin banyak. Dan di sini kita mulai merenung, teman-teman, al-falak kita yang memicu kita itu untuk batin yang gelap itu terpecah itu apa? Kalau saya tadi kan sebutkan ilmu itu termasuk al-falak. Ya kan Bang Damai? Dengan kita belajar filosofi misalnya, berpikir yang runtut, clear, itu tuh nggak mudah juga terpengaruh oleh omongan orang lain. Kita misalkan belajar kepada guru, tapi guru yang sudah enlighten, sudah mengenal Tuhan, itu juga bisa memecah batin kita. Fenomena, atau yang tadi Bang Dame, eh, cambuk dari kehidupan yang berupa ujian-ujian itu bisa juga menjadi al-falak kita. Makanya teman-teman kita juga udah mulai merenung nih, al-falak kita itu apa? Masing-masing dari kita itu sudah menemukan Rabbul Falak apa belum? Atau ya, kita masih ya. nyaman atau kita masih nyaman dalam tadi keterlupaan atau ilusi batin itu. Kalau kita masih nyaman ya sulit Bang kami. Mas Hasan, Iya, silakan. jadi sahabat-sahabat, tadi bagus tuh pertanyaan Mas Hasan kan. Khatamnya kita, ya khatam pertama lah dari pembahasan Al-Falak dan prakteknya dalam kehidupan adalah bertanya pada diri, apakah aku sudah menemukan Robbil Falak? Qul a'udzu birabbil falak. Apa itu? Ketika hidup saya diberantakin, aku lihat engkau kok Tuhan di situ yang menuntun aku. Engkau pecahkan kehidupanku, engkau berantakin kehidupanku, tapi aku lihat engkau di sana. Ya, Itu khatam Robbil Falak. ya, Dan dikasih detail penyebab penyebab kita itu ya, terjebak gitu. Jadi apakah aku sudah menyaksikan Robbil Falak? Saya yakin teman-teman di sini dalam perjalanan hidupnya pasti. Nah, sekarang kita bisa tektokannya nyambung nih, ya. Saya sama Mas Hasan udah biasa tuh. Wah, kemarin lagi di Alfalakan nih gitu. Di betul. berantakin, ya kan? Ini Tapi kan belum lihat nih Robil Falaknya gitu. betul ini kan sebenarnya kita husnudon kepada Tuhan, Bang. Apapun yang hadir ke kita ya, entah itu enak atau enggak enak, itu sebenarnya wujud dari Rabbul Falak itu sendiri loh, teman-teman. Kalau nggak kita bisa melihat itu, justru kehadiran Tuhan berupa masalah itu baik buat saya. Itu kan pemecah kenyamanan hidup saya yang sifatnya egoistik itu. Ya, Nah, kalau kita bisa memaknai itu, Bang Rame, Rabbul Falak itu dalam Ramadan ini kita temukan. Kita bisa menemukan yang kemarin Al-Ikhlas. Sekarang kita bisa menemukan Rabbul Falak, bahkan berlindung kepada Rabbul Falak itu. Itu jadi luar misalnya biasa, nih teman-teman. teman-teman, misalnya nih, karena ada orang misalnya nggak nggak ada salah apa, mungkin salahnya dikit, tapi dipanggil KPK, masuk tahanan 10 tahun atau 5 tahun. Itu kan diri sendiri itu diberantakin reputasi, keluarga itu jerit-jerit. Nah, dengan kita ada Al-Falak ini, wah, itu kan awal-awal susah itu teman-teman. Hmm. Nah, begitu kita sudah bisa menyaksikan Robbil Falak dalam situasi chaotic itu, udah ada ketenangan batin. Dan saya suka sharing sama Mas Hasan banyak juga tuh saya ngalamin Robbil Falak dalam berbagai bentuk. Dan kalau ada teman-teman saya yang datang begitu,
Saya kasih tahu, coba kamu lihat begini. Nah ini namanya, ya dikasih tahu dulu bentuk praktikalnya. Ini namanya Robil Falak, Iya. Husnuzon. Gitu. Jadi, wah saya lagi dicoba Tuhan. Nah makanya Mas Hasan, saya bisa paham kenapa Ibnu Arabi memberitahu Rob yang hadir di dalam keotik itu Al-Hadi. Iya. Nama Al-Hadi. Karena Petunjuknya. berantakan. Iya, clear. Hmm. Oh gitu toh gitu. Petunjuk itu. Iya. Nanti akan terasa bedanya tuh kalau ke Anas. Karena kalau kita sudah clear ngelihat kenapa saya mengalami ini, karena dia kayak puzzle-nya udah ketemu gitu. Udah tinggal di jalan. Makanya cahayanya nggak begitu terang nih kan. Cahaya subuh itu nggak terlalu terang. Tapi sudah cukup untuk membuat kita Sudah cukup bisa tersentak jalan, gitu, Bang. tersentak. Iya. Mungkin. Jadi dalam situasi chaotic itu aku tetap bisa menyaksikan dia. Gimana caranya Bang Dame? Gimana caranya Mas Hasan? Ya, katakanlah kul a'udzu birabbil falaq. Jadi Nabi diajarin Allah. Hai Muhammad, kalau ngadepin begini ini loh. Iya. Caranya ini gitu. Nah ini banyakin praktek nih. Enggak, ya udah datang sih gitu. Ini ada komentar dari Silvi nih, Pak Silvi. Oh, iya, dari Silmi. Mbak Silmi. Takjub, indah sekali isi Al-Quran ternyata. Lengkap sekali, merasa Allah sayang sekali kepada manusia dan semua ciptaannya. Ya memang Allah itu sayang. Semua isi Al-Quran, Bang Lami, itu perhatian Allah itu kepada manusia. Untuk manusia itu tidak suffer sebenarnya. Ketika dia itu jauh dari Tuhan, justru lebur dalam ciptaan, asik dan terjebak dalam ciptaan, itu kan dia semakin gelap, semakin suffer batinnya kan, semakin menderita. Nah, dengan Robbul Falak, hadirnya Robbul Falak itu, Tuhan itu ingin mengembalikan, ingin memberikan terang di dalam batin, biar batin yang tadi gelap atau batin yang mati itu hidup kembali. Ya kan, dalam batin yang gelap itu kan kayak mati, hidup itu rasanya ya kayak pengulangan lagi kita kita itu mau ngapain sih? Gitu kan. Kalau sudah kita dapatkan karir yang top itu terus mau ngapain juga? Malah kadang-kadang insecure ya. Ya. Nah, makanya kalau kita nggak kokoh dengan yang kemarin, Qul huwallahu ahad, maka kalau kita sudah mulai melenceng, Rabbul Falak itu datang dan kita dikembalikan kepada Al-Hadi tadi, petunjuk tadi. Silakan teman-teman kalau mau ada yang sharing atau mau bertanya, kita masih ada waktu 10 menit Bang Dami. Ini ada Pak Adri. Adri mau bicara atau ini enak nih kalau Pak Adri udah bicara nih. Terima kasih Bang Dame, Pak Hasan. Selama ini saya hampir setiap waktu membaca Al-Falaq ya. Tapi pemahaman saya mengenai surat ini cukup membingungkan gitu. Kenapa kita harus berlindung kepada yang menciptakan subuh gitu, fajar gitu. Dari kejahatan-kejahatan itu semua. Dari penjelasan Pak Hasan dan Bang Dame malam ini, saya baru ngerti itu. Clear ya. Jadi Clear, clear ya. clear, Clear ya. Dan realitas hidup ya. betul, Jadi Quran itu betul-betul petunjuk ya. Iya. luar biasa. Saya jadi paham. Mudah-mudahan besok disambung dengan Anas, makin dalam lagi pengertiannya. Terima Iya. kasih Bang Damai, terima kasih Pak Hasan. Luar Terima biasa. kasih. Iya. Kalau ya. Terima kasih Pak Adri. Makasih Pak Adri. Tapi kalau Mas Hasan sendiri,
kalau di pesantren ada nggak uraian begini dulu itu kalau lagi di pesantren? Nggak ada Bang, yang ada ya tekstual sebenarnya kalau di pesantren. Untuk Hmm. menyelami maknanya sampai apalagi kalau yang saya suka tektokan sama Bang Dami itu bagaimana Quran itu bisa membumi menjadi cahaya kita untuk uh, guide untuk apa namanya bisa membimbing kita dalam keseharian kita itu kan kalau di pesantren itu nggak sampai seperti itu. Ya konteksnya ya bahasa Arabnya, terus konteksnya ya bagaimana kemudian memaknai tafsir yang Asbabun sudah nujul, ada. Iya, asbabun asbabun nuzul, nujul. betul. Tapi bagaimana kontekstualisasi ayat ke dalam kehidupan sehari-hari itu jarang-jarang disinggung. Apalagi zaman sekarang gitu kan yang sudah berbeda banget dengan zamannya Nabi kan kita harusnya bisa menyelami ayat itu konteksnya sampai pada konteks kekinian gitu. Itu agak sulit kita temukan di pembahasan-pembahasan pesantren. Kecuali di ranah fikihnya ya. Fikih itu dia menyikapi hukum yang sekarang itu seperti apa. Tapi tetap larinya ya ke kitab-kitab, sumber kitab-kitab yang dulu sudah dibahas lagi. Tapi kalau memahami tafsir sampai pada eh, konteks kekinian yang sekarang terjadi itu agak sulit ditemukan. Ini kalau kalau pengalaman saya ya, sahabat-sahabatku, mungkin insya Allah teman-teman juga akan bisa mencicipi setelah merasakan begini Pak Adri dan teman-teman. Kita jadi kayak punya lagu bagus. Ya, lagu itu setiap kita nyanyikan, kita kembali ke situ gitu loh. Jadi saat teman-teman membaca surat Al-Falaq ini, itu betul kayak dibimbing Tuhan, ngobrol sama Tuhan gitu. Karena emang kitab suci. Al-Quran kan kalamun. Jadi kita mulai beranjak dari pemaknaan kata membaca, makhrajul huruf, tajwidnya, fasih itu mulai transformasi kepada menyelaminya gitu. Ya, menyelami yang makin detail, dan masing-masing di sini kalau ada misalnya 35 orang, itu praktek al-falaknya masing-masing, robil falaknya, itu indah tuh, seru tuh, ya. Cerita-ceritanya jadi seru tuh. Bisa anak muda yang lagi stuck Galau, gitu, tuh, lagi galau, galau. coba-coba di al-falakan gitu. Dia punya jurus nih. Hmm. Tapi kalau di mantra-mantrakan, ini kan dipakai juga Mas Hasan kalau menghadapi Hmm. jin gitu kan. Iya, Suka dibuat begitu kan. iya betul. Bahkan sampai kalau fenomena sekarang yang tadi saya singgung itu Bang, orang kan bingung ya menghadapi overthinking, orang bingung menghadapi yang namanya trauma, orang bingung itu. Akhirnya larinya kan ke ya tadi yang saya sebut psikoterapi, eh, hipnoterapi dan yang lain-lain. Tapi nggak tahu mereka itu sebenarnya yang mau dia sembuhkan itu apa. Yang dia sembuhkan kan sebenarnya adalah karena dia tidak bisa melihat cahaya itu. Kalau bahasa Ya, Al-Quran kan gitu. Sehingga tidak. betul batin yang gelap itu makin lama kalau dia itu nggak mendapatkan misalnya guru atau ilmu atau apa yang membuat dia itu clear melihat batin, melihat kehidupan. Itu ya selamanya aja selamanya seperti itu walaupun dibantu oleh misalnya ya eh, psikoterapi yang model apa, terus dibantu oleh obat penenang yang model apapun itu ya nggak bakal bisa bisa membuat dia itu akhirnya clear kembali, batinnya itu sehat atau mental health itu. Nah, makanya ajaran itu sudah mengajarkan kepada kita ya. Quran mengajarkan pada kita bahwa saat kamu mengalami stuck tadi, mengalami ketakutan, ya terkait sama sakit sifatnya mental, sifatnya batin kita itu, ya Rabbul Falak harus menjadi perlindungan bagi kita. Qul a'udzu birabbil falak. Nah, makanya PR saya yang tadi saya lontarkan ke Bang Dami sama teman-teman, sudah dapat belum kita Al-Falak, kita, Serobul Falak kita Bil falak. masing-masing? Ya, Iya, ya, ya. sudah dapat apa belum? Kalau belum ya kita masih masih berputar dalam ilusi-ilusi itu, masih berputar dalam maya-maya itu, kabut-kabut batin itu.
Kalau kita sudah dapat, itu langsung clear. Oh iya ya, ini kan sebenarnya mudah ya. Tapi kalau belum kan mumet Bang Dame. Mumet, mumet banget. Alhamdulillah. Ya, oke Pak Adri, Masya Allah saya baru menyadari arti surat Al-Falaq. Terima kasih Pak Adri. Oke Bang, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan maupun ada sharing, kiranya kita cukupkan ya Bang. Ya, Oke. Oke, terima kasih Bang Dame, terima kasih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah tadarus maupun kontemplasi Al-Quran. Semoga apa yang kita tadaburi bisa membuat kita tercerahkan batinnya. Tadi nuzulul Quran itu benar-benar kita bisa rasakan dalam batin kita, bahkan sampai untuk menyikapi kehidupan. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Alhamdulillah. jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima Bang kasih Bang Dame, Dame. Pak An. Terima kasih.